Ketika paham Wahabi dikritisi, para penganutnya berbondong-bondong dengan segala daya upaya mereka untuk menghujat balik, bahkan mencaci maki dan menghina para pengkritiknya. Itulah di antara kebiasaan buruk mereka. Tidak menerima kritikan meskipun kritikannya benar. Bisa dipastikan bagi Salafi Wahabi bahwa orang yang keliru itu adalah para pengkritiknya, bukan mereka. Karena ajaran mereka menurut doktrinnya adalah satu-satunya ajaran yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah, sedangkan selainnya sesat dan ahli neraka. Boleh dikata, surga seakan sudah dikafling-kaflingkan hanya untuk mereka. Pemirsa, setelah hadir 3 buku Syekh Dahram tentang Wahabi yang mendapatkan animo sangat besar dari umat Islam Indonesia, yaitu buku berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, mereka membunuh semuanya termasuk para ulama. Bukunya ada di hadapan pemirsa, dan cetakan terakhir yang lebih tebal diterbitkan oleh Global Fresh Yogyakarta. Yang kedua, buku berjudul Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, Episode Kebohongan Publik Sekte Salafi Wahabi. Ini bukunya. Yang ketiga adalah buku berjudul Ulama Sejagat Menggugat Salafi Wahabi. Pemirsa, dengan hadirnya buku-buku yang mengkritisi Wahabi tersebut, kaum Wahabi merasa kebakaran jenggot. Ada di antara mereka yang mengkritisi buku Syekh Dahram itu dengan menuduh bahwa Syekh Dahram adalah orang Syiah atau sefilis, sekuler, pluralis, dan liberalis, ataupun sebagai sufi musyrik. Namun setelah Ana Al-Fakir membaca secara seksama buku-buku dari kalangan Salafi Wahabi yang membantah buku-buku Syekh Dahram, yaitu buku berjudul Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan oleh Sofyan Khalid, ini mengawang-awang dan ngawur isinya. Yang kedua adalah buku berjudul Berlaku Adil kepada Wahabi oleh Waskito. Apalagi buku ini, ya, ini sangat lemah sekali, dan bukti serta dalilnya itu sudhiyah. Yang ketiga adalah buku berjudul Sejarah Berdarah Sekte Syiah oleh Piranda. Buku ini banyak mengandung kebohongan dan kedustaan yang insya Allah akan nanti kita kupas pada episode berikutnya. Pemirsa, ternyata buku-buku yang membantah buku-buku karya Syekh Dahram tersebut banyak yang bias, tidak kepada inti masalah, bahkan keluar dari inti persoalan. Seperti mengkritisi buku Syekh Dahram dari cara penulisannya, nama judulnya, atau asal-muasal penulisnya, dengan menuduhnya Syiah, dan semisalnya. Jadi banyak menyimpang dari inti persoalan. Bantahan kaum Wahabi menjadi semakin absurd ketika banyak dipenuhi dengan hujatan dan caci maki, tanpa bukti yang nyata. Baru sekedar prasangka, tapi sudah dijustifikasi sebagai fakta. Sehingga tidak jarang hanya berupa imajinasi, fantasi, dan hayalan mereka belaka yang dijadikan sebagai dalil. Jadi hayalan dibilang sebagai fakta. Terlebih lagi, mereka hanya membantah buku Syekh Dahram pertama yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Namun bantahannya itu pun sangat serampangan dan penuh dengan kebohongan, kedustaan, ya, palsu. Bukti-bukti ilmiah yang dipaparkan Syekh Dahram dari sumber buku-buku Wahabi tidak mampu mereka bantah. Ada sebagian kecil yang mereka bantah, tapi malah menunjukkan kontradiksi-kontradiksi pendapat mereka. Itulah belangnya Wahabi. Sekarang mereka bilang A, besok bilang C, lusanya lagi bilang Z. Padahal pendapat itu dari satu orang yang sama, atau dari satu kelompok Wahabi yang sama. Maka akan selalu seperti itu akibatnya jika suatu ajaran dilandasi di atas kedustaan dan ketidakjujuran. Sedangkan buku Syekh Dahram kedua
yang berjudul "Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik", episode "Kebohongan Publik Sekte Salafi Wahabi", dan buku beliau yang ketiga yang berjudul "Ulama Sejagat Menggugat Salafi Wahabi, Tidak Ada Yang Membantahnya". Ada seorang penulis Wahabi bernama Waskito berusaha keras membantah 3 buku Syaidah Ram tersebut ya, secara sekaligus. Ini bukunya, tetapi isinya sangat ngawur dan hanya mempertontonkan kejahilannya. Di antara buruknya dan liciknya Wahabi, pemirsa, pada saat diajukan kepada mereka bukti-bukti nyata tentang penyimpangan mereka yang justru bersumber dari buku-buku mereka sendiri, kaum Wahabi, mereka mengatakan, "Oh, itu bukan kami." Atau berkata, "Ulama kami tidak mengatakan seperti itu." Atau bahkan mengatakan, "Bukan seperti itu maksudnya, itu fitnah, itu dusta, bohong. Oh, yang ngomong itu orang Syiah, Taqiyah, ya, bersembunyi." Atau mengatakan, "Oh, itu kaum Saifilis, sekuler, pluralis, dan liberalis. Wah, bukunya kok referensinya dari orang-orang kafir," atau semisalnya. Atau alasan-alasan lain yang tidak ilmiah dan sering keluar dari inti masalah. Secara umum, bukti-bukti ilmiah tentang penyimpangan Wahabi yang bersumber dari buku-buku Wahabi sendiri telah disampaikan oleh Syekh Idahram dalam beberapa bukunya tersebut dan tidak mampu mereka bantah. Lebih dahsyatnya lagi, pemirsa, buku berjudul bukan fitnah, tapi inilah faktanya. Ini bukunya yang ada di tangan saya ini. Semua referensi utamanya bersumber dari buku-buku kaum Wahabi, sehingga tidak bisa dibantah. Bahkan para pembaca buku ini bisa mendapatkan buku-buku Wahabi yang dijadikan referensi oleh Syekh Idahram tersebut dari website mereka langsung, yang link alamat unduhnya disediakan oleh Syekh Idahram dalam buku ini, sehingga validitas data dan otentisitasnya tidak diragukan terkait buku ini. Bukan fitnah, tapi inilah faktanya. Dan isinya mirip dengan buku ini. Buku berjudul Tradisi Dusta Salafi Wahabi. Ini berbicara tentang dusta-dusta kaum Wahabi yang banyak mereka lakukan. Sebaliknya, pemirsa, ketika tuduhan-tuduhan kaum Wahabi yang hanya bersifat suthiyah, mengawang-awang dan keropos tidak berakar, tetapi mereka sudah berani menjustifikasi bahwa Syekh Idahram adalah Syiah atau Saifilis tanpa bukti yang jelas dan kuat, melainkan prasangka dan khayalan belaka yang serampangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni, inna ba'dadh-dhanni ismun." Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu berdosa. Maka, pemirsa, kami hanya bisa tersenyum miris sambil berkata, begitulah akhlak kaum Wahabi. Belum punya bukti kuat, tapi sudah berani memponis. Sepertinya sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kehadiran suatu kaum di akhir zaman memang cocok untuk ciri-ciri mereka dalam hal caci maki, menuduh dan mengafirkan. Pemirsa, seperti itulah akhlak kaum yang sudah disabdakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kaum yang keluar dari ajaran Islam dengan cara apik, rapih dan bersih tanpa noda. Bahkan diri mereka sendiri pun karena hawa nafsu dan kekeraspalaannya tidak menyadarinya kalau dirinya telah keluar dari Islam. Begitu apik dan rapih, dibalut dengan dalil-dalil agama, seakan-akan mereka yang paling benar dan paling lurus tanpa noda, seperti anak panah yang melesat tembus dari badan hewan buruan tanpa noda dan darah sedikit pun. Padahal seperti itulah mereka telah keluar dari Islam sebagaimana dihukumi Nabi sebagai al-marikina minad-din, keluar dari agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yamruquna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah." Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah tembus keluar dari badan hewan buruannya.
Yunzaru fi quzazihi fala yujadu fihi syai'un. Dilihat mata panahnya, ternyata tidak ditemukan bekas darah apapun. Summa yunzaru fi naslihi fala yujadu fihi syai'un. Kemudian dilihat pegangan panahnya, juga tidak ditemukan apa-apa. Summa yunzaru fi risafihi fala yujadu fihi syai'un. Lalu dilihat batang panahnya, juga tidak ditemukan apa-apa. Summa yunzaru fi nadiyihi fala yujadu fihi syai'un. Kemudian dilihat bulu anak panahnya, juga tidak ditemukan apapun. Seakan bersih tanpa noda dan bekas, ya, tanpa bekas saking cepatnya. Lalu Nabi mengatakan, qad sabaqal farsa wad dama. Sungguh anak panah itu sudah mendahului kotoran dan darah hewan yang tertembus tersebut. Pemirsa, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim maupun imam-imam hadis yang lainnya, Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban, dan semisalnya. Pemirsa, tradisi berdusta dan berbohong yang dilakukan oleh sekte kaum Wahabi ini nampaknya sudah mengakar dan mendarah daging. Itu terbukti dengan banyaknya buku-buku para ulama klasik yang ditahrif, diselewengkan, dan dipalsukan, baik kalimatnya maupun makna dan tujuan atau maksudnya oleh mereka. Sebagaimana masalah ini dikupas oleh Syekh Idahram dalam bukunya yang berjudul Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, episode Kebohongan Publik Sekte Salafi Wahabi. Bukunya di hadapan pemirsa ini. Dan buku ini, buku di tangan pembaca ini, di hadapan pemirsa ini, mencoba mengupas sisi yang sama dalam hal tradisi dusta mereka. Buku ini sebagai bentuk kepedulian kepada akidah umat Islam yang lurus, bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh makhluk di alam semesta ini, bukan hanya alam Wahabi. Jika Islam dipraktekkan dengan cara-cara Wahabi, maka Islam tidak akan pernah berkembang. Karena di tangan Wahabi, Islam menjadi jumud, beku, kaku, keras, dan menyeramkan. Bisa dipastikan pemirsa, Islam akan mati dalam 1 abad saja, di abad pertama, jika Islam diterapkan dengan gaya, cara, dakwah, metodologi, dan manhaj Wahabi. Sedangkan ajaran Islam itu murunatun likulli zamanin wa makanin, elastis dalam setiap zaman dan tempat. Dan sejarah telah membuktikan bahwa Islam dan peradabannya telah berkembang pesat dan menjalar ke berbagai belahan dunia sebelum paham Wahabi hadir, dan bukan dengan cara ala Wahabi. Melalui dakwah Umayyah kita lihat perkembangan dan kemajuannya. Daulah Abbasiyah, Daulah Fatimiyah, Mamalik, Daulah Turki Utsmani, dan lain sebagainya. Ya, bukan dengan cara-cara Wahabi yang anti budaya dan anti tradisi masyarakat, meski tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang elastis. Hanafiyah samha, lurus dan toleran, akomodatif dan rahmatan lil alamin. Dengan gaya dakwah Wahabi, Islam malah akan menjadi sumber perpecahan dan fitnah. Bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan senantiasa menjaga Al-Quran atau menjaga Islam itu sendiri hingga akhir zaman. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang dikenal dengan penyeruan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyuruh masyarakat untuk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan masyarakat dari peribadatan kepada makhluk, praktek-praktek kesyirikan, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah yang menyeru kepada masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi mereka, Habibullah sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak memiliki dalil untuk mematahkan hujah-hujah
yang disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah, yang disampaikan oleh para dai ahlu sunnah. Tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan. Dan sudah sering saya menghadapi orang-orang seperti itu, dan sebagaimana yang pernah saya bantah dalam beberapa buku, nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat. Dan sebagaimana yang akhir-akhir ini ma'ruf, ada sebuah buku yang menulis tentang tuduhan-tuduhan atau tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebuah judul buku yang sangat provokatif, yaitu Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, yang penulis buku tersebut menamakan dirinya sebagai Syekh Idahram. Dia menamakan dirinya sebagai Syekh, mengesankan bahwasanya dia adalah seorang yang sangat alim. Bahkan seorang yang pertama kali membaca buku ini menyangka dia adalah orang Arab, karena gelaran syekh ini biasanya ditujukan kepada atau diberikan kepada orang-orang Arab yang alim. Namun saya yakin bahwasanya orang tersebut bukanlah orang yang alim dan bukanlah orang Arab, dan diindikasi dia adalah salah seorang dari warga tanah air kita di Indonesia ini yang takut untuk menampakkan batang hidungnya, karena apa yang ditulisnya dalam buku tersebut isinya hanyalah dusta. Bahkan saya tidak mengatakan satu dusta atau dua dusta atau tiga dusta, puluhan dustanya. Sebagaimana yang saya ungkapkan dalam buku yang saya tulis ini, Sejarah Berdarah Sekte Syiah, membongkar koleksi dusta Syekh Idahram. Dia memang seorang syekh, tetapi syekh pendongeng, syekh pendongeng, bukan syekh yang berilmu. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Idahram dalam bukunya tersebut menggambarkan bahwasanya seorang yang salafi atau wahabi adalah seorang yang sangat haus darah, yang hobinya menumpahkan darah kaum muslimin. Sampai dicap oleh Idahram bahwasanya salafi wahabi itulah khawarij. Bahkan dia membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW yang bercerita tentang khawarij, bahwasanya hadis-hadis itu semuanya tertuju kepada salafi wahabi yang ada sekarang ini, yang dibawa atau yang tersebar sekarang ini. Ini dia berusaha membawakan hadis-hadis tentang khawarij kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang dia sebut atau dia gelari dengan dakwah salafi wahabi. Bahkan dalam bukunya dia berani memvonis bahwasanya orang-orang wahabi adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Dia menuduh kita suka mengkafirkan. Akan tapi ternyata dia termakan perkataannya sendiri. Justru dialah yang sangat berani memvonis kafirnya orang-orang yang bermanhaj salaf, orang-orang yang berdakwah di atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana nanti akan kita lihat dalam buku yang saya tulis ini. Terus terang, buku yang saya tulis ini saya tulis dengan terburu-buru, kalau tidak salah sekitar 3 minggu saja saya tulis di tengah-tengah kesibukan saya sebelum saya sampai ke tanah air. Dan saya menulis buku ini, itu pun sudah puluhan dusta yang saya ungkap dalam buku karya Idahram tersebut. Bagaimana lagi kalau banyak orang yang menulis kemudian menyempatkan banyak waktu meneliti satu persatu nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Idahram. Tentunya akan lebih banyak lagi kedustaan yang akan bisa terungkap. Dan luar biasa Idahram ini tatkala berdosa, dia tidak malu-malu tatkala berdosa. Dia bahkan dalam bukunya menampilkan hasil scan dari sampul suatu buku, seperti buku Tarikh Najd, atau seperti Unwanul Majd. Dia tampilkan sampul bukunya seakan-akan dia menukil langsung dari buku tersebut. Bahkan dia tampilkan bahasa Arabnya. Akan tapi ternyata semuanya hanyalah kedustaan, karangan dia sendiri, hanya sekedar menipu kaum muslimin. Akan tapi demikianlah sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memunculkan musuh-musuh dakwah agar semakin jelas bahwasanya kedustaan akan semakin nampak kedustaannya dan kebenaran akan semakin nampak kebenarannya. Dan inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah salah seorang ulama yang berjalan di atas manhaj salaf, di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau bermadzhab Hambali. Beliau menghidupkan kembali dakwah tauhid yang mulai pudar di Jaziratul Arab. Dan
sebagaimana disebutkan dalam kitab Unwanul Majd tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya yang menyebabkan beliau berdakwah tauhid karena mulai tersebar praktek-praktek ya, ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam, terutama di daerah Najd. Ada kuburan yang diagungkan seperti kuburan Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian mulai muncul para dukun yang mulai pandai mengobati dengan persyaratkan kesyirikan, harus ada hewan yang disembelih. Mulai timbul praktek-praktek kesyirikan baik perdukunan maupun yang lainnya. Inilah yang membuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian bergerak berdakwah dalam rangka untuk bernahi mungkar, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah dalam rangka untuk mengupas dan mengikis adanya TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Inilah sebab munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan inilah yang kemudian dikenal di tanah air kita. Kita mengenal ada beberapa organisasi yang disebut dengan organisasi Wahabi, seperti organisasi Muhammadiyah, kemudian organisasi Persis dan organisasi Al-Irsyad yang dituduh sebagai organisasi Wahabiyah. Kita tahu bahwasanya dakwah mereka juga dibangun ya, di atas prinsip ini untuk menumpas adanya TBC, ya, takhayul, khurafat dan bid'ah. Dan ini kita sudah kenal sejak anak kecil. Anda sudah dengar bahwasanya Muhammadiyah ya adalah organisasi yang berusaha memberantas TBC, dan masyarakat pun sudah mengenal akan hal ini. Bahwasanya tujuan mereka berdakwah ya, bahwasanya tujuan asal di pendirian organisasi-organisasi ini adalah untuk memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Dan itulah memang dakwah yang dilancarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita dapati bahwasanya organisasi-organisasi tersebut yang dikenal sebagai organisasi Wahabiyah sama sekali tidak sangar seperti yang digambarkan oleh Idahram, bahwasanya seorang yang Wahabi haus darah, mengkafirkan kaum muslimin, suka membunuh kaum muslimin ya. Sampai disebutkan bagaimana oleh Idahram menyebutkan kelompok Wahabi menjual daging-daging anjing kepada kaum muslimin ya, dengan memperkosa para wanita kaum muslimin, membunuh anak-anak, digambarkan dengan gambaran yang luar biasa yang seluruhnya dusta. Kita orang Indonesia tahu ini kedustaan. Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad, apakah seperti itu pemahaman mereka? Tentunya tidak. Padahal mereka telah jelas-jelas mereka berpemahaman Wahabiyah. Yang merupakan ciri khusus mereka adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat, sebagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tapi sebagaimana saya katakan di awal pengajian, tatkala semakin berkembang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, timbullah orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, yang ingin ya memperburuk atau mencemarkan nama baik dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak ada jalan lain untuk mencemarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali dengan cara dusta. Karena dalil tidak ada, bukti tidak ada. Sehingga cara yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah dengan berdusta dan menempelkan tuduhan-tuduhan palsu tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.